Halo, selamat pagi anak-anak semua. Sepertinya memang ada gangguan di signal ya. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan reaksi asam basa. Ya, oke. Teori asam basa kali ini sebenarnya awal mulanya itu dikemukakan oleh Bapak Arrhenius. Ya, konsep asam dan basa sudah dikenal sejak abad 18-an. Untuk pertama kalinya pada tahun 1884, seorang ilmuwan Swiss bernama Svante August Arrhenius mengemukakan suatu teori tentang asam basa. Ya, apa itu asam basa? Mungkin tidak asing kalau untuk saat ini, kalau memang asam itu memang hubungannya dengan sesuatu yang dari rasa saja sudah terlihat, ya, atau kok terlihat, dirasakan gitu ya. Rasanya asam, gitu ya. Tapi hati-hati, jangan sampai asam kuat kalian rasakan, bisa-bisa melepuh. Bagaimana dengan basa? Kalau basa sifatnya tergantung kalau dirasakan dengan indera pengecap kalian, rasanya getir, cenderung pahit, atau kadang-kadang memang hampir, ya kalau udah basa kuat juga sama dengan asam kuat, berbahaya untuk kontak langsung dengan manusia. Oke. Dalam hal ini, Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen. Berarti asam adalah termasuk kation, artinya yang memberikan elektron. Masih ingat ya? Sedangkan untuk basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Ya, tapi loh Bu, ini kok sama-sama melepas? Iya, dia melepas ion hidroksida, tapi dia OH-, artinya dia membutuhkan, dia menerima elektron. Maka bersifat anion. Oke. Berikut adalah gambaran ilustrasi bagaimana reaksi asam di dalam air. Dia memberikan atau melepaskan ion hidrogen, sedangkan basa dia juga melepaskan ion hidroksida. Ya. Teori ini cukup rasional, artinya mudah diterima. Akan tetapi setelah beberapa saat, para ahli kimia berpendapat bahwa ion H+ hampir tidak bisa berdiri sendiri dalam larutan. Ya, karena memang faktanya ion H+ ini sangat labil ya. Dia mudah sekali berikatan dengan ion-ion lain yang membutuhkan elektron. Hal ini dikarenakan ion H+ merupakan ion dengan jari-jari ion yang sangat kecil. Jadi dia sangat reaktif. Nah, oleh karena itu, ion H+ terikat dalam suatu molekul air dan sebagai ion oksonium. Artinya dia tidak benar-benar terikat. Ya. Sehingga reaksi yang benar untuk senyawa asam di dalam air adalah sebagai berikut. Ya. Kalau ada asam bertemu dengan air H2O akan menjadi ion oksoniumnya H3O+ dan bahan lainnya yang terikat dengan hidrogen. Ya. Kemudian di sini akan tetapi ion H3O+ atau ion oksonium lebih sering ditulis ion H+ sehingga penulisannya menjadi seperti berikut. Ada larutan asam ya di dalam air. Dia akan melepaskan ion H+-nya sendiri dan A ini adalah simbol untuk unsur lain yang terikat dengan ion H+. Dan pastinya unsur A ini sifatnya anion. Ingat, kalau dia ada logo atau icon negatif di atas, artinya dia membutuhkan elektron. Berapa jumlahnya? Bergantung dari berapa yang tertanda di sini. Kalau ini hanya 1 main, maka dia hanya membutuhkan 1 elektron. Kalau 2 main, 3 main, berarti dia membutuhkan 2 sampai 3 elektron. Oke. Kemudian di sini ada penyempurnaan teori asam basa berdasarkan pemikiran dari Bronsted dan Lowry. Ya, Johannes N. Bronsted adalah seorang ahli kimia dari Denmark, di mana di sini menyatakan teori asam basa yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air, dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer foton. Ya,
ada di situ misalkan gini, pelarutnya atau bagian media terbesarnya dari suatu senyawa, misalkan bukan air, apakah bisa terjadi pertukaran H+ atau OH-, gitu. Jadi pemikiran ini kemudian terjawab oleh penelitian dari Bronsted dan Lowry, ya. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton, intinya begitu, kepada basa, ya, atau donor proton. Jadi yang menerima proton itu namanya donor proton. Dan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton. Yang menerima disebut dengan akseptor proton. Ya, memberikan proton itu donor proton, yang menerima akseptor proton. Oke. Bisa dilihat sebagai berikut. Ini adalah contoh bagaimana di sini ada asam cuka CH3COOH bersifat liquid, ya. Kemudian dia dilarutkan ke dalam H2O. Maka apa yang terjadi? Di sini ada ion oksonium tadi, ya. Maka di sini, Bu, ini kok ada senyawa dengan kumpulan yang beberapa macam unsur? Iya, berarti dia tidak terlepas secara sempurna, ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bahwa ini disebut dengan asam yang dengan ikatan lemah karena dia tidak terlepas sempurna. Dari reaksi di atas terlihat bahwa CH3COOH memberi 1 proton kepada H2O, ya. H+ di sebelah ini lihat, dia diberikan ke H2O menjadi ion oksoniumnya. Sehingga CH3COOH bersifat sebagai asam dan H2O bersifat sebagai basa. Bronsted-Lowry menyatakan juga, jika suatu asam memberikan proton atau H+, maka sisa asam tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Ya, sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Saya ulang, ya. Sisa asam tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Ketika CH3COOH tadi, dia memberikan H+-nya, maka dia bersifat sebagai asam, kan begitu, ya. Dan H2O berarti bersifat menjadi basa. Jika suatu asam memberikan proton, jika suatu asam memberikan H, maka sisanya ini tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Ya, pasangan dari basa. Disebut dengan basa konjugasi. Demikian pula untuk basa. Jika suatu basa dapat menerima proton, maka zat yang terbentuk berkemampuan juga di sini sebagai asam konjugasinya. Ya. Nah, perhatikan reaksi di bawah ini. Ada pasangan asam basa konjugasi dan ada pasangan asam basa konjugasi, ya. Ketika asam dia memberikan hidrogennya, maka asam ini akan bertemu dengan basa konjugasi. Pasangannya begitu ya, Nak, ya. Basa akan bertemu dengan asam konjugasi. Begitu pula untuk yang lain. Oke, saya lanjutkan. Indikator asam dan basa. Ini contoh yang ada di pasaran. Anda bisa melihat di sini. Ini ada yang hanya menunjukkan ini asam dan ini basa, tanpa menentukan berapa nilai tingkat keasaman maupun basa. Ya, tapi juga ada yang di sini ini ya. Kalau ini nggak ada istilahnya tuh nggak ada berapa jumlah tingkat keasaman atau tingkat basa. Tapi kalau untuk yang paper universal ini, paper pH ini sudah kita bisa tahu dengan ada indikator warna ini menentukan berapa kekuatan dari pH baik asam maupun basa. Caranya cukup mudah, jadi perlu ada dibuat larutan dulu. Jadi kalau misalkan kalian punya sampel, yang sampelnya itu padat, maka harus dilarutkan pada pelarut, biasanya pelarut yang netral, menggunakan air murni, untuk menentukan berapa besar pH. Jadi bukan nanti kertas pH-nya ditempel-tempelin di sampel yang benda padat, tidak ya. Ini contoh beberapa indikator dengan trayek pH untuk ukurannya. Misalkan memang dia tidak diketahui secara pasti berapa besar kekuatan basa, kita bisa menggunakan asumsi ini, Nak. Untuk lakmus, kertas lakmus, perubahan warnanya dari merah ke biru ini dengan besaran pH-nya sekitar 55 sampai 8. Dan seterusnya sampai fenolftalin 8,3 sampai 10 untuk yang tidak berwarna sampai berwarna merah. Oke, ini contoh untuk bagaimana
contoh-contoh dari asam kuat dan asam lemah. Ya, tadi yang Ibu jelaskan di awal, Ibu kasih intermezzo bahwa sebenarnya antara kuat dan lemah ditunjukkan beta perhitungan derajat ionisasi. Ya, dari tingkat unsurnya tersebut dia memiliki jari-jari yang kecil atau tidak, karena itu berhubungan dengan kereaktifan. Intinya begitu, ya. Nah, untuk menentukan konsentrasi ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Tanda kurung kurawal seperti ini. Bukan kurung kurawal ya ini ya. Ini tanda kurung yang ini khas ya. Tanda kurung seperti ini menunjukkan konsentrasi apa yang ada di dalam. Ya, begitu. Konsentrasi H itu adalah Ka kali Ma di akar. Apa itu Ka? Ketetapan asam lemah dan Ma adalah molaritas asam. Kemudian, nah ini yang terpenting, ada derajat ionisasi. Derajat ionisasi inilah yang menentukan apakah atau baik itu asam maupun nanti ada basa, dia tergolong kuat atau lemah, ya. Nah, ini beberapa contoh soal, ya. Contoh soal, saya bahas dulu, ya. Tentukan konsentrasi H+ untuk yang pertama, 0,01 molar larutan HCl. Maka yang perlu dilakukan adalah kalian gambar dulu reaksi yang terjadi. Bagaimana ketika HCl tersebut dilarutkan, ya. Kalau dia dilarutkan atau intinya dia itu dipecah gitu ya. Dia terpecah menjadi apa dulu nih? HCl itu akan terpecah menjadi H+ dan Cl-. Ya. Sebelumnya sudah diketahui berapa konsentrasinya. Konsentrasi HCl 0,01. Baik, sekarang kita tuliskan ke ini. Jika HCl tersebut konsentrasinya adalah 0,01, maka kita lihat dulu koefisien yang ada di samping unsur atau di samping senyawa dari HCl maupun H dan Cl yang telah kalian tulis reaksi kimianya. Kalau sudah, ketika HCl itu ternyata koefisiennya 1, begitu pula dengan H dan Cl, berarti untuk konsentrasi baik itu HCl maupun unsur-unsur penyusunnya adalah sama. Saya ulang, ketika ada suatu senyawa, koefisiennya sama penyusunnya dengan unsur-unsurnya, dan ketika diketahui berapa konsentrasi senyawa tersebut, maka konsentrasi unsur-unsur penyusunnya adalah sama. Sama-sama 0,01. Sehingga ketika ditanyakan berapa konsentrasi H+ yang ini, nah langsung saja konsentrasinya berarti sama. 10 pangkat min 2 atau nama lain dari 0,01. Oke. Selebihnya juga sama. Jadi kalian harus perhatikan koefisiennya. Nah, ini contoh cara mengerjakannya. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Bagaimana dengan basa kuat dan basa lemah? Sama, bedanya adalah di rumus. Kalau tadi ada KA, sekarang ada KB dan MB. A dan B menunjukkan bahwa dia asam atau basa. Ya, cara mengerjakannya juga, mohon maaf ini harus saya ralat. Bukan OH+ ini, tapi OH-. Nah, seperti ini ya. Sebentar. Oke. Kok paragraf, Ibu? Font ya. Superscript. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, untuk ini sama ya, tidak jauh berbeda ya. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang untuk menghitung pH larutan. pH itu sendiri punya rumus dan kalian harus menghafalkan ini dan harus bisa. pH itu rumusnya min log konsentrasi H+. Ya, untuk lebih tahunya maka kita perlu langsung terjun ke contoh soal. Yang pertama, tentukan pH dari larutan berikut. Yang pertama nomor 1, ada 0,365 gram HCl dalam 100 ml air. Ada 0,365 gram. Ini masih gram ya nak ya, belum mol. Nah, kalau seperti ini kalian harus merubahnya menjadi mol. Pertama,
Rubah dulu jadi mol, tapi ini bisa langsung dijadikan satu boleh. M besarnya ingat, M besarnya adalah konsentrasi. Cara mencari untuk jadi mol adalah gram dibagi dengan mR, massa relatif dari HCl. Massa relatif HCl berarti nomor massa H dan nomor massa Cl, 36,5. Gramnya itu ketemu dikali rumus dari molaritas. Rumus dari molaritas adalah mol dikalikan dengan volume. Karena ini mili, maka harus 1000 per 100 mili. 1000 menyatakan 1000 mili atau setara dengan 1 liter sebenarnya. Kalau sudah ketemu konsentrasinya, maka langsung sudah. Karena tadi sudah ditulis reaksinya, ternyata koefisien baik HCl maupun H dan Cl itu sama, langsung saja berarti konsentrasi HCl sama dengan konsentrasi H+. Nah ini, min log 10 pangkat min 1, bisa tulis atau bisa dihitung dengan kalkulator, itu langsung 1. Begitu pula dengan nomor 2, ada penyelesaiannya, Anda bisa melihat nanti ya. Bagaimana dengan larutan asam lemah? Nah, kalau asam lemah, misalnya di sini yang dipengaruhi oleh adanya derajat ionisasi. Setelah bisa terhitung, ini juga sama, ini hanya rumus konsentrasi saja, maka di sini ya, di sini konsentrasi H plusnya harus dikalikan dengan derajat ionisasinya. Ingat, derajat ionisasi selalu dengan satuan persen. Nah, gampang kan? Oke. Lautan basa kuat, kalau lautan basa kuat tidak menggunakan H+, tapi menggunakan OH-. Tapi nanti selanjutnya kita bisa menghitung pH-nya dengan cara 14 dikurangi POH. Nah, ini. Caranya juga sangat mudah. Sangat mudah, sama dengan tadi yang untuk asam. Ya, kalau untuk basa lemah juga dikalikan dengan ini, Nak. Dikalikan dengan harus tahu konsentrasinya. Untuk konsentrasi OH-nya kita perlu menghitung dengan tadi, kan ada rumusnya tadi sebelumnya. Ada akar KB kali MB. Kalau sudah diketahui MB-nya, ya, ini sudah diketahui MB-nya. Tergantung apa yang diketahui. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh pengenceran terhadap nilai pH? Jika pengenceran dilakukan terhadap larutan yang bersifat asam, maka pH larutan hasil pengenceran akan semakin tinggi. Ya, kalau pH larutan semakin tinggi berarti dia mengarah ke basa. Jika pengenceran dilakukan terhadap larutan yang bersifat basa, maka pH larutan hasil pengenceran akan semakin rendah. Ingat, pH semakin rendah menuju ke asam, pH semakin tinggi menuju ke basa. Ya. Itu bisa dibuktikan dengan perhitungan. Perhitungan di dalam contoh soal. Ini adalah contoh soal. Jika 10 ml larutan CH3COOH atau asam cuka dengan konsentrasi 0,4 dengan ketetapan asamnya 10 pangkat min 5. Mohon maaf. Ini belum Ibu naikkan ke atas nih kayaknya. Oke, diencerkan. Sudah. Diencerkan hingga 100 ml. Oke. Hitunglah pH larutan sebelum dan setelah pengenceran. Dan juga ada contoh soal untuk yang basa. Nah, ini ada penyelesaiannya. Ingat kalau CH3COOH karena tidak istilahnya terpecah sempurna, maka disebut dengan asam lemah, ya. Maka kita juga harus menghitung Ka dan Ma-nya dihitung sebagai konsentrasi H+. Nah, seperti itu. pH setelah pengenceran juga pastinya akan berubah ya. Nah, oke. Begitu pula dengan bagaimana jika dia tergolong basa. Ya. Kalau untuk basa kuat, nah CH dan OH ini CA itu sendiri juga dia akan terlepas sendiri. Tidak bergabung menjadi CaOH1 kemudian OH tidak. Kalau dia termasuk basa kuat, maka valensinya langsung sebanyak jumlah icon atau berapa banyak proton yang diberikan oleh Ca. Karena Ca itu ada 2+, maka valensinya 2. Ya.
Ini menjadi ikut dikalikan nih seperti ini. Nah, bagaimana setelah diencerkan? Setelah diencerkan ternyata pH-nya menjadi turun. Nah, ini bukti ya. Kalau untuk yang asam, justru setelah diencerkan dia juga semakin tinggi pH-nya. Menjadi cenderung ke arah basa. Nah, ini juga termasuk bagian dari reaksi penetralan ya. Jika dalam suatu larutan terdapat ion H+ dan ion OH- dalam jumlah yang sama, maka akan tepat bereaksi membentuk air yang disebut dengan reaksi penetralan. Ya, intinya kalau ada terbentuk H2O berarti ada penetralan. Baik itu asam basa, kuat maupun lemah. Ya. Begitu pula dengan asam bertemu dengan oksida basa. Ya. Intinya jika dia menghasilkan H2O, terjadi reaksi penetralan. Ingat, basa 1 memiliki ion OH- sebanyak 1. Basa 2 memiliki ion OH- sebanyak 2. Ya. Nah, ini ada cara juga menghitung pH campuran asam dan basa. Ya, ini contoh beberapa. Jika mol H+ sama dengan mol OH-, ya, maka campuran bersifat netral. Jika mol H+ lebih besar dibandingkan dengan mol OH-, maka dia bersifat asam. Pasti pH-nya kurang dari 7. pH 7 itu netral. Kalau pH di atas 7 itu basa. Demikian yang Ibu bisa sampaikan untuk kalian semua. Ke depannya ini adalah penjelasan Ibu untuk teori asam basa. Selebihnya ke depannya ada tugas untuk kalian, ya. Ada beberapa nanti akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Ya, Nak ya. Kalian saya minta untuk membuat PowerPoint, ya, membuat PowerPoint yang isinya adalah terkait dengan kalian merangkum mulai dari makromolekul hingga mikromolekul, khususnya adalah di bagian struktur kimianya mulai dari gugus fungsi, ya, kemudian sifat-sifat dasarnya, kegunaannya dalam kehidupan, khususnya dalam agroindustri, karena kalian di lingkungan pertanian. Demikian, terima kasih Ibu sampaikan. Selamat pagi.